Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita dengar sabda Tuhan, saya ajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami boleh beribadah Natal MD GKKI hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun lewat virtual, media sosial, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah Natal kami pada hari ini. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar mengubahkan hidup kami dan memberkati serta menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengar Tuhan berbicara, mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Saudara, Shalom. Selamat Natal buat kita semua. Belum terlambat. Masih akhir Januari 2021. Kalau kita boleh ada di tahun 2021 ini semua karena anugerah Tuhan. Natal kali ini agak berbeda dengan Natal yang lalu yang kita lakukan. Kalau yang lalu kita masih bisa bertemu secara fisik, masih bisa ngobrol bertatap muka, bersalam-salaman, bahkan bagi kaum Hawa masih bisa cipika-cipiki, cium kiri, cium kanan, cium kudus. Sekarang tidak bisa lagi. Karena kita beribadah lewat media sosial atau virtual seperti ini. Tentunya bukan kemauan kita, bukan karena kita ingin tampil beda. Tetapi karena memang satu keadaan di mana kita tidak bisa ibadah bersama. Ada satu wabah virus yang Tuhan izinkan ada di negara kita ini, sehingga pemerintah mengambil beberapa kebijakan dan peraturan yang sudah diberlakukan atas kita semua. Tidak terkecuali untuk gereja Tuhan atau tempat-tempat ibadah yang dibatasi untuk kita kumpul dalam beribadah. Akan tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan. Kita beribadah lewat virtual pun Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena firman Tuhan catat 2-3 orang bersekutu atas nama Tuhan. Lewat media apapun Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada mujizat. Pasti ada anugerah yang dari sorga. Beberapa kawan saya mengatakan bahwa memang hari-hari ini kita akan mengubah sedikit budaya yang selama ini sudah kita lakukan. Kita akan melakukan sesuatu yang baru. Nah, tentunya yang barunya yang kita lakukan sama seperti ini, ibadah secara virtual. Sekalipun ada juga rekan-rekan saya yang lain yang berkata bahwa ibadah-ibadah yang seperti ini tidak seret, kurang greget. Apalagi ditambah dengan jaringan, ditambah dengan HP yang tidak mendukung, fasilitas yang tidak mendukung, ya sudah, sempurna sudah. Ya hanya saja memang apa boleh dikata, ya kita harus mengikuti alur mainnya Tuhan. Saya percaya ini Tuhan yang mengerjakan semuanya. Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Intinya sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa dimanapun kita beribadah, lewat apapun kita beribadah, percaya Tuhan hadir. Dan kalau ada Tuhan, ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan, ada pemberkatan, ada semua yang terbaik dari sorga. Nah, hari ini saya percaya dalam ibadah virtual kita Natal GKKI MD Jabar, saya percaya semua kita yang beribadah malam ini semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihibur Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus harap ada pengharapan dari Tuhan Yesus, dan yang
banyak persoalan, banyak masalah, ada kelegaan yang Tuhan akan berikan atas hidup kita. Yang tidak punya jalan keluar, Tuhan sediakan jalan-jalan baru untuk kita semua. Yang pokok satu hal, bahwa nikmati ibadah kita malam yang indah ini. Lagi pujian, memuji Tuhan dengan sungguh. Lagi berdoa dengan sungguh. Lagi dengar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya kita pasti akan menikmati, akan berbeda dengan sebelum kita beribadah malam yang indah ini. Selesai ibadah, kita akan menikmati semua anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya bacakan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11, mengawali pemberitaan firman Tuhan di ibadah Natal kita malam ini. Dikatakan demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan hari ini telah lahir, hari ini telah datang juru selamat, Sang Mesias, penyelamat manusia datang ke muka bumi ini. Saudara, umat Tuhan yang diberkati Tuhan, bicara Natal bukan bicara soal makan minum. Bicara Natal bukan bicara soal pesta ria, apalagi pesta pora. Bicara Natal bukan bicara soal tatanan ibadah yang dikemas demikian rupa sehingga kelihatannya kita sedang merayakan Natal. Bicara Natal bukan bicara pernak-pernik Natal, hiasan-hiasan yang kita gantung, yang kita dekor sedemikian rupa sehingga kelihatannya wah mereka Natal ya. Bicara Natal bukan bicara soal kumpul-kumpul. Natal bukan bicara soal pulang kampung. Apalagi sekarang, zaman sekarang kita tidak pulang kampung pun sudah bisa ngobrol dengan keluarga kita yang ada di kampung. Kita tidak bisa kumpul-kumpul karena memang keadaan sekarang ini dilarang untuk kumpul-kumpul. Jadi Natal bukan bicara soal apa yang saya sudah sampaikan tadi semua. Tetapi Natal bicara soal yang empunya sorga, yang empunya bumi, yang empunya dunia ini, yang empunya hidup kita, datang mengunjungi kita. Haleluya. Artinya Natal bicara tamu yang spesial datang ke dunia ini. Makna Natal yang pertama, bagaimana kita menyambut tamu yang mulia itu. Saya pribadi bersama dengan keluarga senang menyambut tamu. Tamu siapapun, keluarga, rekan kerja, baik yang ada di Bandung maupun yang ada di luar Bandung, kami senang menerima tamu. Karena bagi kami, tamu bukan hanya sekedar menerima pribadi tamu itu untuk datang melihat keberadaan kami, tetapi bagi kami, tamu itu adalah berkat. Semakin banyak tamu, semakin banyak berkat. Itu yang kami pegang. Makanya kami sangat senang ketika ada tamu dari mana saja. Apalagi kalau tamu itu hamba Tuhan. Apalagi kalau tamu itu seorang pelayan Tuhan. Bagi kami itu berkat yang besar. Oleh karena itu, umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau ada tamu yang datang, terima. Karena itu berkat bagi kita yang menerima. Sebelum tamu itu datang, kami mempersiapkan rumah ini dengan baik. Kami persiapkan ruangan demi ruangan, disapu, dipel, dibersihkan sehingga ketika tamu itu datang, kesannya baik. Dan dia tentunya bisa datang kembali.
datang bersih, sampai di rumah ruangan demi ruangan harum, tidak berantakan, rapi, teratur. Itu yang kami lakukan ketika menyambut tamu. Nah, saya kaitkan dengan firman Tuhan malam yang indah ini. Firman Tuhan katakan, hari ini telah datang ke dunia tamu yang mulia, tamu yang spesial. Tuhan Yesus Kristus yang empunya sorga, yang empunya bumi, yang empunya hidup kita, datang mengunjungi kita. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut tamu itu? Harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga ketika tamu itu datang, dia lega, dia nyaman. Dan ada kesan yang baik tentunya. Nyaman dia tinggal di rumah itu. Tidak pingin cepat-cepat pulang karena rumah kotor, rumah tidak teratur, sampah di mana-mana. Alias kata jorok. Tidak betah, pingin pulang. Nah, hal yang pertama yang saya mau sampaikan di malam Natal ini, agar supaya kita tidak salah memaknai Natal. Natal bicara bagaimana kita menyambut tamu yang mulia itu. Sama seperti kita menyambut tamu secara manusiawi, kita mempersiapkan semua dengan baik. Demikian juga dengan seharusnya. Ketika Natal datang, kita mempersiapkan diri kita membersihkan diri kita dari segala kekotoran, dari segala kenajisan untuk menyambut tamu itu. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan, makna Natal di ibadah Natal virtual GKKI MD Jawa Barat ini. Makna Natal yang pertama adalah kebersihan diri secara rohani. Bahasa Alkitab katakan kekudusan hidup. Ada tamu yang spesial, ada tamu yang mulia datang mengunjungi kita. Sambut sang raja itu. Sambut tamu yang mulia itu dengan kekudusan hidup. Dengan kebersihan diri secara rohani. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, firman Tuhan jelas berkata bahwa kamu harus tetap kudus sama seperti Tuhan yang adalah kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam segala seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus. Dan ayat yang ke-16 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Haleluya. Di Natal ini mari kita introspeksi diri. Mari kita evaluasi diri. Kalau ada kekotoran, ada kejanggalan di hati kita, di pikiran kita, ada ketidakbersihan, kekotoran, mari kita bersihkan. Karena untuk menyambut tamu yang spesial itu. Sambut dia dengan kekudusan hidup. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 katakan, sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi jangan harapkan berkat Tuhan. Jangan harapkan Tuhan bisa masuk bersama-sama dengan kita kalau kita tidak kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Wahyu katakan, aku mengetok. Jikalau ada yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana cara kita membukakan pintu bagi tamu itu? Bagi tamu yang mulia yang dari sorga itu. Tamu yang spesial, raja di atas segala raja. Dengan cara kita menguduskan diri kita. Membersihkan diri kita dari segala kekotoran, dari segala dosa.
Saya pelajari kata kudus diambil dari kata kados. Kados artinya hidup terpisah dari dosa. Bukan kita sempurna tanpa dosa. Bukan. Kita yang penuh dengan dosa ditebus oleh darah Yesus. Nah, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, sekarang bagian kita untuk menguduskan diri dengan cara bagaimana? Dengan cara yang kados tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup memisahkan diri dari dosa. Kita melihat satu kegiatan, kalau ada dosa jangan dilakukan. Kita mendengar sesuatu, kalau ada dosa jangan ada di situ. Seluruh tubuh jiwa dan roh kita ini harus terpisah dari dosa. Jangan terkontaminasi dengan dosa. Mulut kita harus mengatakan kebenaran, jangan kepalsuan. Mata kita harus memandang kemuliaan Tuhan, jangan memandang hal-hal yang keduniawian. Telinga kita harus mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, jangan yang tidak benar. Hati kita harus menyimpan semua yang benar, jangan ketidakbenaran. Langkah kita harus melangkah kepada yang benar, yang kudus, yang berasal dari Tuhan. Jangan melangkah kepada kejahatan. Pikiran kita harus terarah kepada Tuhan. Jangan terarah kepada dunia ini. Artinya hidup kita ini harus terpisah dari yang namanya dosa. Ada dosa, ada kebenaran. Jangan ada di dalam dosa, tetapi tinggallah di dalam kebenaran. Ketika kita melihat satu kegiatan, satu peristiwa yang di dalamnya ada dosa, jangan ke situ. Ketika kita masuk ke situ, artinya kita sudah tidak kudus lagi di dalam Tuhan. Kita harus melawan yang namanya dosa, yang namanya kejahatan, harus dilawan. Berkata ya terhadap kebenaran dan berkata tidak terhadap dosa. Katakan tidak terhadap dosa. Karena sesungguhnya demikian kata firman Tuhan, kita harus hidup kudus sama seperti Tuhan yang adalah kudus. Karena kalau kita tidak kudus, firman Tuhan katakan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau kita lihat kitab Kejadian, kesalahan Hawa cuma satu. Dia tidak memisahkan diri dari yang namanya dosa. Dia tidak bisa berkata tidak terhadap yang namanya tawaran iblis. Itu kesalahan yang besar. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, mari berjuang untuk memisahkan diri dari dosa. Mari berjuang untuk memisahkan diri dari berbagai macam kejahatan. Tinggal pada kebenaran. Maka Tuhan yang adalah kebenaran, Natal itu yang sesungguhnya akan menjadi bagian atas hidup kita. Ini makna Natal yang pertama, yaitu hidup di dalam kekudusan. Sambut Raja di atas segala raja dengan kekudusan hidup. Bukan dengan pesta ria, bukan dengan materi, bukan dengan tatanan ibadah konsep yang sudah kita buat sedemikian rupa sehingga kelihatannya bagus. Bukan dengan pernak-pernik Natal, bukan dengan orang-orang yang sudah kita persiapkan untuk isi acara di ibadah Natal. Bukan dengan kita kumpul-kumpul. Bukan dengan materi jasmania, bukan. Tetapi dengan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Makna Natal yang kedua, saya baca di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Makna Natal yang kedua bicara soal
Hari ini adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang memperdebatkan di luar sana bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25. Yesus tidak lahir di bulan Desember. Saya tidak membahas hal itu. Tapi yang pokok yang saya mau sampaikan kepada kita semua, Yesus pernah dilahirkan di muka bumi ini. Soal dirayakannya hari kelahirannya, mau kapan, mau hari apa, mau tanggal berapa, itu suka-sukanya kita. Jadi bukan soal tanggal, bukan soal hari, bukan soal bulan, tetapi soal kita yakini bersama bahwa Yesus pernah dilahirkan di muka bumi ini. Jadi hari ini adalah hari ulang tahunnya Yesus Kristus Tuhan. Nah, bicara hari ulang tahun, kita tahu bersama kalau kita ulang tahun pasti identik dengan pesta. Pasti identik dengan perayaan. Pasti identik dengan ibadah syukuran. Pasti identik dengan yang namanya didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, selain itu juga ada yang di luar dugaan kita, ada yang beberapa orang yang memberikan kejutan bagi kita. Kejutan itu berupa kado atau bingkisan. Kado atau bingkisannya beragam. Ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk doa, dan ada yang berbentuk ucapan. Selamat. Apapun itu, yang pokok ada bingkisan atau kado yang diberikan kepada yang berulang tahun. Nah, hari ini adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita, kado apa yang kita siapkan untuk yang berulang tahun ini? Bingkisan apa yang kita siapkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang di dalamnya hari ini kita rayakan bersama bahwa Dia berulang tahun? Masing-masing kita jawab. Harus. Karena kalau kita lihat firman Tuhan ini catat, ayat yang telah kita baca tadi, firman Tuhan catat, para majus, para magos, ketika mereka melihat bintang, yang mereka yakini kalau bintang itu ada seorang raja yang dilahirkan, dan mereka putuskan untuk mencari di mana raja itu. Mereka berkeliling sampai pada akhirnya ketemu. Setelah bertemu, firman Tuhan catat, mereka menyembah raja itu. Selain mereka menyembah raja itu, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk raja itu. Apa yang mereka persembahkan yang terbaik? Firman Tuhan catat, emas, kemenyan, dan mur. Itu persembahan yang sangat berharga yang mereka punya. Ya tentunya berbeda dengan persembahan yang dibawa oleh para gembala pada waktu itu. Karena ini dua peristiwa yang berbeda, jangan disamakan. Para gembala yang datang ketika malaikat berbicara kepada mereka bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat, dan mereka respon, mereka langsung datang. Dan mereka orang pertama yang mengabarkan Juru Selamat sudah datang ke muka bumi ini. Dengan peristiwa magos atau majus, ketika mereka datang menyembah dan mempersembahkan harta benda mereka. Para gembala mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya datang menyembah dan menjadi saksi mengabarkan Yesus sudah datang. Para magos datang dengan memberikan apa yang mereka punya. Akan tetapi dua kelompok ini masing-masing membawa sesuatu kepada Tuhan. Para magos mereka membawa yang mereka punya, yang mereka miliki. Para gembala mereka membawa hidup mereka dan bersedia untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka bahwa Mesias sudah ada. Demikian juga dengan kita. Kita wajib memberikan, mempersembahkan, membawa bingkisan kado
kepada yang berulang tahun hari ini yang kita rayakan bersama-sama. Apa yang bisa kita persembahkan? Berikan itu kepada Tuhan. Tapi yang pokok, saya mau katakan, beri yang terbaik. Beri yang maksimal. Jangan beri asal-asalan. Jangan persembahkan sesuka-sukanya kita. Jangan persembahkan yang kurang baik. Tetapi lihat dalam diri kita. Temukan mana yang terbaik. Temukan mana yang maksimal. Untuk kita persembahkan kepada Raja di atas segala raja. Yang terbaik. Karena kalau tidak yang terbaik, Tuhan benci dengan persembahan yang asal-asalan. Tuhan benci dengan kado yang cacat. Tuhan benci dengan persembahan yang tidak serius. Kalau kita baca kitab Kejadian, kita akan temukan ada dua kakak beradik mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Habel mempersembahkan yang terbaik, diindahkan Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian, ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ingatkan kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang bukan asal-asalan kepada Tuhan. Kalau tidak ada materi, ya jangan berikan. Kalau tidak ada uang, ya jangan berikan. Apa yang ada pada kita. Karena firman Tuhan katakan, yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Yang ada pada kita mungkin ide-ide yang cemerlang untuk pekerjaan Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Yang ada pada kita mungkin uang, materi, harta, kekayaan, fasilitas. Persembahkan itu kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ada pada kita mungkin waktu dan tenaga. Berikan itu kepada Tuhan. Yang pokok, yang maksimal kita berikan. Jangan yang asal-asalan. Karena Tuhan marah kepada kita yang asal-asalan. Kalau kita mempersembahkan yang asal-asalan. Saya baca di dalam Maleaki pasal yang pertama ayat yang ke-6 katakan, jelas di sini dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam, kepadaku, hai kamu para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Zaman Maleaki Tuhan marah kepada para imam. Karena mempersembahkan persembahan yang cemar. Mempersembahkan persembahan yang cacat. Mempersembahkan persembahan yang asal-asalan. Tidak diseleksi. Dan diambil mana yang terbaik, mana yang bagus untuk dipersembahkan. Dipilih yang cacat, dipilih yang kurang baik, dipersembahkan. Firman Tuhan catat, mereka menghina Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Catatan bagi kita, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mempersembahkan yang kurang baik kepada Tuhan, yang tidak maksimal, yang asal-asalan kepada Tuhan. Catatan bagi kita. Kita sedang menghina Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Apapun yang kita mau persembahkan kepada Tuhan, diseleksi dulu. Diambil mana yang baik, dipilih mana yang terbaik, dan diberikan kepada Tuhan.
Kado apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan hari ini? Dipilih yang baik, diambil yang terbaik, dan berikan itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah lupa dengan semua persembahan dan pemberian kita. Firman Tuhan katakan di zaman Nuh, ketika Nuh mempersembahkan persembahan, dia ingat apa yang Nuh lakukan. Haleluya. Di Natal yang indah ini, di ibadah Natal virtual GKKI MD Jabar ini, firman Tuhan menyadarkan kita untuk supaya ketika kita merayakan Natal, jangan salah memaknai Natal. Natal bukan bicara pesta ria, apalagi pesta pora. Natal bukan bicara tatanan ibadah yang sudah kita kemas, yang sudah kita konsep sedemikian rupa. WL yang cakap untuk bernyanyi, pemain musik yang handal dalam memainkan musik, pembicara yang kita pikir bagus untuk menyampaikan firman Tuhan. Tempat ibadah yang nyaman yang kita siapkan. Natal bukan hanya bicara itu. Natal bukan bicara soal kumpul-kumpul. Natal bukan bicara soal pernak-pernik hiasan Natal yang kita dekor sedemikian rupa. Tetapi Natal bicara soal ada tamu yang mulia datang mengunjungi kita. Sambut dia dengan kekudusan hidup. Sambut dia dengan kemurnian hati kita. Sambut dia dengan kesucian hidup kita. Sambut dia dengan kebersihan diri kita secara rohani. Dan Natal berbicara bagaimana kita mempersiapkan bingkisan yang terbaik, kado yang terbaik untuk yang datang itu. Tamu yang spesial itu, yang hari ini berulang tahun, yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Jangan berikan yang asal-asalan, jangan berikan yang biasa-biasa, tapi berikan yang luar biasa kepada yang berulang tahun itu. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan malam yang indah ini mengubahkan hidup kita dan membuat kita untuk semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, dan semakin lebih lagi kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata saya menyampaikan selamat Natal buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.